sambutan dari Bapak Dirjen PSKL, Bapak Bambang Supriyanto. Kami persilahkan, Pak Bambang. Ya, Pak Bambang mungkin masih on mute. Mohon maaf, Pak. Baik, terima kasih. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya BPDLH dan kawan-kawan dari Himbara ya, yang juga memberikan presentasi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Saya izin sedikit memberikan pembekalan ya barangkali kepada para pendamping apa itu program perhutanan sosial dan bagaimana peran pendampingan dan apa yang menjadi indikator-indikator keberhasilan daripada program perhutanan sosial di tingkat tapak, kelembagaannya kuat, kemudian hutannya baik, dan juga usahanya bisa meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, saya izin share screen kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memaparkan 3 hal tersebut. Baik, saya akan mulai dari yang pertama. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa program perhutanan sosial itu adalah program reforma agraria yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Presiden pada tahun 2015 dan sekarang diperkuat dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan ada PP 23 dan Permen P 9 tahun 2021 dan juga permen yang baru saja terbit yaitu Permen P 4 tahun 2023. Hakikatnya adalah bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada rakyat ya yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan agar mereka sejahtera. Oleh karena itu targetnya nggak main-main 12,7 juta hektar untuk sekitar 25.863 desa di sekitar kawasan hutan. Nah kondisinya 25.863 desa tadi kondisinya itu 36,7% kondisinya miskin. Jadi Pak Perbankan mohon nanti dibantu ya bagaimana bisa membantu mengentaskan kemiskinan juga. Kemudian Gini rasio antara desa dan kota begitu besar sehingga orang desa mencari pekerjaan di kota seharusnya dengan program perhutanan sosial itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi di perdesaan berdasarkan produk-produk yang dikembangkan. Nah, kemudian juga menyelesaikan masalah-masalah konflik konflik di tingkat tapaknya. Oleh karena itu, program reforma agraria ini ditopang oleh namanya program pemerataan ekonomi yang intinya adalah selain memberikan kepercayaan dalam bentuk distribusi lahan kepada masyarakat untuk dikelola, juga ada yang namanya pendampingan. Ya, Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini adalah pendamping. Jadi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Masyarakat itu biasanya mempunyai pengetahuan tradisional, tapi dia punya kearifan, ya, punya keahlian yang lokal. Tapi ketika dia mau bicara masalah tata kelola hutan, bicara masalah tata kelola usaha, dia memerlukan transformasi ya, bagaimana melihat pasar, bagaimana melihat permodalan. Oleh karena itu peran pendamping begitu luar biasa dan hal-hal yang sifatnya output daripada pendampingan itu dikomunikasikan sehingga menjadi akses ya untuk membuka akses untuk kesempatan kerjasama di bidang permodalan dan juga di bidang usaha dengan off-taker-nya. Ini barangkali. Nah, yang menjadi tantangan kita, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa dari 12,7 juta hektar tadi, kita pada saat ini di posisi 5,3 juta hektar. Tapi yang terpenting itu adalah mengenai kondisi kelompok usaha perhutanan sosialnya sendiri. Kalau kita lihat bahwa ketika kelompok itu mendapatkan SK, itu biasanya belum mempunyai rencana mengenai tata kelola kelembagaannya, kemudian hutannya maupun usahanya. Jadi kategorinya itu masih kategori masih awal ya. Jadi, kalau kita sebut sebagai blue ya. Kalau kita lihat dari hampir 10.000 itu separuhnya itu adalah di blue ya. Sekitar 4.600-an.
Kemudian silver ini sekitar 35%-nya. Kemudian untuk yang gold ya, kalau yang silver itu sudah punya rencana usaha, kemudian mereka sudah kerjasama mengimplementasikan pola tumpang sari atau agroforesternya berdasarkan komoditas tertentu gitu ya. Kemudian kalau gold itu dia sudah mempunyai pemasaran ya, pasar-pasar nasional regional, dan dia mungkin sudah lihai nih, barangkali kalau dikasih pembiayaan ini kita ada jaminan pasti mengembalikan gitu. Tetapi target yang paling besar adalah kalau di dalam konteks pembiayaan, kalau menurut saya adalah yang di silver gitu ya. Bagaimana dia bisa naik kelas menjadi gold dan juga platinum ya. Ini kurang lebihnya. Nah, bagaimana peran pendamping ya? Sebetulnya pendamping itu ada dua. Pendamping pra yang bagaimana distribusi akses itu bisa dipercepat, tidak kita bahas pada hari ini. Karena hari ini adalah yang kita bahas adalah bagaimana meningkatkan kelas KUPS tadi, kelas kelompok usaha perhutanan sosial dengan 3 pilar tata kelolanya tadi. Jadi oleh karena itu pembekalan dari BRI dan pembekalan dari teman-teman yang lain itu sangat penting di dalam konteks pelaksanaan tersebut. Jadi logikanya adalah ketika kelompok masyarakat, jadi sekali lagi perhutanan sosial itu adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang diberikan kepada kelompok masyarakat hutan ya, kelompok masyarakat, kelompok tani hutan ya, kemudian atau masyarakat hukum adat ya untuk mengelola hutan negara. Yang paling penting adalah dengan tata kelola sinergi antara ekonomi, ekologi, dan sosial. Dan bentuknya ada 5 bentuk ya, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemudian ada kemitraan kehutanan dan hutan adat. Nah, ketika dia menerima SK, dia punya hak dan kewajiban ya. Kemudian di dalam kewajibannya tersebut tentunya dia harus di dalam kelompok tani hutannya ada proses-proses yang dilakukan secara demokratis untuk menyusun rencana kerja perhutanan sosialnya gitu ya. Nah, oleh karena itu indikator pertama adalah mengenai tata kelola kelembagaan. Asumsinya kalau dia sudah demokratis, rukun, guyup, tidak ada ribut-ribut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai pendampingan tata kelola kawasan. Jadi arealnya ketika sudah diberikan negara kepada masyarakat, biasanya mereka akan diskusi mana ruang yang menjadi ruang perlindungan ya, perlindungan itu biasanya sumber-sumber mata air, lereng-lereng terjal, situs-situs budaya yang harus dilindungi itu biasanya menjadi ruang perlindungan. Sedangkan ruang pemanfaatan itu biasanya dilakukan dengan pola agroforestry, silvofisheries kalau dia di pesisir ya. Kalau agroforestry itu biasanya di dataran rendah dan menengah dan tinggi gitu ya dengan agroforestry. Tapi kalau di pesisir atau di gambut ya, di pesisir itu bisa dikembangkan namanya silvofisheries dan bisa juga dikombinasikan dengan yang kita sebut sebagai ternak ya, silvopastural. Jadi di bawah tegakan bisa ditanam dengan rumput, kemudian rumputnya untuk pakan ternaknya. Dan ternaknya itu bisa untuk usaha. Jadi pakannya juga usaha, ternaknya juga usaha. Nah, itu kita sebut sebagai pendampingan untuk tata kelola kawasan. Kemudian ketika tata kelola usaha, ya tentunya kalau katakanlah satu kelompok tani hutan itu anggotanya sekitar 400 atau sampai dengan 500, kalau komoditas yang dipilih itu beda-beda kan kita tidak memenuhi skala ekonomi dan juga tidak memenuhi skala industri gitu ya. Oleh karena itu peran pendamping tentunya sangat penting ya untuk memformulasikan apa yang paling cocok komoditas yang ada di kawasan hutan tersebut. Apakah misalkan waktu saya kemarin ke Gerobokan gitu ya, di bawah tegakan kayu putih gitu ya, itu bisa ditanam dengan kedelai ya atau jagung gitu ya, atau jagung. Jadi kayu putihnya itu sudah usaha karena untuk penyulingan kayu putih, minyak kayu putih. Kemudian kedelainya bisa untuk usaha untuk pembuatan tempe atau untuk pembuatan usaha-usaha yang lainnya. Jadi sekali lagi dalam satu kawasan itu bisa menjadi sentra untuk kayu putih, bisa juga untuk sentra untuk menjadi kedelai gitu ya. Dan itu pembiayaannya bisa didanai oleh BPDLH dan juga oleh atau Himbara atau yang lainnya dengan struktur pembiayaan tentunya. Nah, harapannya kalau tadi biasanya itu kelompok perhutanan sosial kan biasanya
kurang dari 1.000 hektar dan juga kurang daripada 1.000 orang, 1.000 kakak. Kalau di dalam satu desa atau di kawasan perdesaan kita buat klaster komoditinya, bukan tidak mungkin bisa membangun semacam sentra-sentra, ya, ada hilirisasi industri di hulu sehingga akan menciptakan nilai tambah, ya, nilai tambah dalam rangka untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan juga untuk industri, sehingga nanti tidak ada urbanisasi, bahwa desa itu akan menjadi semacam industri yang berkembang, ya, dan menjadi menjadi kontribusi terbesar di dalam PDRB di tingkat regionalnya. Itu kurang lebihnya. Nah, ini barangkali kalau di dalam konteks pendampingan saya pikir ini nggak usah kita bahas karena sekarang kan yang hadir sudah pendamping yang sudah terregister gitu ya. Nggak akan saya bahas ini barangkali. Nah, sekarang yang terpenting adalah output yang saya ceritakan tadi itu ditulis di dalam namanya RKPS. Jadi Pak BRI atau Pak yang lainnya, maaf nih Pak Fuad ya, atau dari BPDLH atau juga teman-teman dari himbara yang lain, yang terpenting ketika memberikan penyaluran kredit yang harus dilihat itu adalah mengenai RKPS-nya, Pak. Apakah itu sudah ditandatangani? Karena RKPS itu merupakan arahan 10 tahun, ya. 10 tahun untuk pengembangan usaha di dalam areal perhutanan sosial. Pasti nanti ada ruang yang tadi, ruang untuk perlindungannya di mana, ya, itu. Kemudian ruang untuk pemanfaatan usaha dengan komoditas apanya. Dan harapannya pendamping itu sudah mengetahui namanya kesesuaian lahannya. Jangan sampai misalkan contoh kopi Arabica mau ditanam di ketinggian 300 meter DPL, ya kan nggak cocok. Kalau yang namanya Arabica pasti di atas 800 meter DPL itu kurang lebihnya. Jadi tolong ini menjadi dasar ya untuk penyaluran kredit untuk pemilihan komoditi itu dilihat di dalam RKPS-nya. Kalau sudah ada ya diperkuat, kalau belum ada sekaligus difasilitasi ya, sehingga terbentuk tadi sentra tadi, sehingga terbentuk sebuah usaha yang memang betul-betul visible ya. Kemudian yang kedua di dalam konteks fasilitasi tadi, Pak, yang namanya petani dan pendamping itu memang harus dibimbing Pak Fuad ya, atau teman-teman BPDLH ya, dan juga di trial mulai dari yang kecil, jangan langsung dikasih yang gede nanti malah kaget itu ya, menurut saya ya. Jadi kalau di dalam perhutanan sosial itu kan ada andil-andil garapan ya, misalkan dari 1.000 hektar itu ada sekitar 500, ada 2 hektar masing-masing dengan komoditas yang sama. Nah, masalah visibility-nya itu kan dibantu oleh teman-teman asesornya ya, BPDLH maupun dari perbankannya. Sehingga usaha yang dikembangkan itu betul-betul menjanjikan, bisa mensejahterakan dan juga sekaligus bisa mengembalikan. Jadi ingat teman-teman, ini bukan skema pendanaan. Kalau pendanaan kan gratis ya, yang sekali kita berikan seperti Bank Pesona. Tapi kalau pembiayaan itu harus rajin, kita juga mengembalikan. Nah, ketika dia mengembalikan, tolong nggak per orang Pak. Kalau menurut saya dari BPDLH dan juga dari BRI, buat semacam kelembagaan apakah koperasi gitu ya. Ketika dia pemasarannya diambil, sekaligus nanti dihitung juga untuk pengembaliannya, sehingga nanti pengembaliannya itu tepat waktu gitu, tepat waktu dan sebagainya. Kemudian juga jangan sampai begini Pak BRI, kalau bisa dikembangkan juga atau BPDLH. Sistemnya itu adalah yarnen ya, bayar panen gitu. Kalau setiap bulan kan petaninya nggak punya uang gitu ya. Kalau dia pas panen, mungkin sekaligus untuk sekian periode tersebut, itu bisa dibayar pada waktu panennya. Sehingga bisa saling menguntungkan, saling memberikan semangat di dalam pengembangan usahanya. Nah Bapak dan Ibu, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan di dalam konteks pencatatan. Jadi Pak Presiden ini mengevaluasi setelah 5 tahun, kita sekarang di tahun 2023 ini sudah dipaksa oleh negara untuk melihat dampak daripada perhutanan sosial terhadap transaksi ekonominya dan bagaimana nanti kontribusi terhadap PDRB di wilayahnya. Oleh karena itu, tolong buka aplikasi GoGops ya, yang nanti passwordnya kan Bapak dan Ibu pendamping ada. Jadi sistem monitoring daripada pengkreditan itu, pembiayaan tadi, itu tolong dicatatkan juga di dalam Nekon ya, nilai ekonomi daripada perhutanan sosial. Ada
namanya biaya, ada juga pendapatan. Dan penghasilan itu tentunya adalah semua hasil ya, hasil panen dikurangi dengan pembiayaan, termasuk pembayaran kreditnya, dan itu hasilnya itu adalah yang kita sebut sebagai pendapatan. Itu kurang lebihnya ya, dan itu harus dicatatkan di dalam Nekon. Nah, Bapak dan Ibu, ini strateginya saya pikir ya, ada penguatan kelembagaan yang kita lakukan sama-sama dengan BPDLH ini juga udah tentunya dengan 6 instrumennya tadi, dari penataan areal sampai penguatan kapasitas kelembagaan. Kemudian juga ada optimalisasi pemanfaatan hutan ya, tadi bagaimana multi usaha dari Jasling sampai HHBK dalam pola agroforestry. Kemudian juga ada peningkatan produksi, kemudian pengembangan kewirausahaan ya, produksi, nilai tambah, pemasaran, dan juga permodalan, dan pengembangan usaha ya, mitra usaha, kerjasama dengan off-take, kemudian dalam konteks MOU dan juga NKK, dan yang paling penting adalah pengembangan ekonomi regional berbasis perhutanan sosial yang kita sebut sebagai integrated area development. Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana strategi percepatan pendanaan dana bergulir ini? Kalau menurut saya, ini saya ingin melaporkan sedikit sebetulnya. Dari BPDLH, saya pikir kita ada 2085 debitur ya, ada 89 miliar yang sudah tersalurkan. Dari BRI lebih banyak nih, BRI adalah 6.029 ya, kalau Pak Fuad dicek ada sekitar 49 miliar yang sudah disalurkan. Kemudian BNI ya ada sekitar 4.000 dengan 32 miliar. Kemudian Mandiri itu 220 debitur sekitar 16,51 miliar. Nah, sebetulnya ini pengulangan strateginya, sekali lagi tolong lihat RKPS-nya. Kemudian pendataan andil tadi ya, kemudian produk komoditasnya yang sudah terklaster, ya pastikan bahwa dia itu cocok di lahannya dan punya pasar gitu ya, sehingga nanti ada semacam pembelian atau bisa kita katakanlah menjadi pendapatan ya, sehingga sekali lagi itu bisa menjamin untuk pengembalian kreditnya dan sekaligus juga untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian paling penting sebetulnya untuk memastikan itu adalah difasilitasi juga dengan mitra usaha gitu. Contohnya kalau tadi saya katakan di Gerobokan tadi kayu putih, di bawahnya jagung atau kedelai, jagungnya bisa nggak kerjasama dengan Confit gitu. Kemudian kalau kedelainya bisa nggak kerjasama dengan pabrik tempe atau tahu dan lain sebagainya. Itu barangkali sangat penting di dalam memastikan bahwa kredit ini memberikan manfaat untuk peningkatan produksi dan juga pemasaran dan juga untuk pendapatan untuk masyarakatnya ya. Nah, ini saya pikir tadi sudah saya sampaikan masalah Nekon mengenai GoKups, tolong didisiplinkan satu dengan yang lain. Ini menjadi pencatatan negara ya. Jadi program ini dicatat oleh negara dan ini akan dimonitor oleh Bapak Presiden. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah mengenai strateginya ya. Saya pikir strategi yang diperlukan. Jadi untuk peningkatan kapasitas pendamping PS ini kita punya 1.510 pendamping yang pemerintah, kemudian pembagian kelompok PS yang akan didampingi itu 1 sampai dengan 4 ya. Jadi kalau tadi KUPS-nya dari 10.000, kalau ini 1.500, 1:4 atau 5. Satu pendamping mendampingi 5 kelompok ya. Kemudian oleh karena itu kita mengembangkan pendampingan juga dengan LSM. Kemudian kita dorong kalau bisa dengan melalui pelatihan ini ya, Bapak dan Ibu yang ikut kan sekitar 1.000 ini. Nah, itu masih banyak pendamping yang belum ikut gitu ya. Kalau bisa juga Bapak dan Ibu setelah mengikuti pelatihan ini bisa menjadi duta atau sampaikan materi-materi ini kepada yang lain sehingga itu bisa menjadi semacam efek domino ya, yang menular ke yang lain. Kalau yang hal yang baik biasanya cepat, bukan hal yang jelek ya, yang baik gitu ya. Jadi itu saya pikir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih atas fasilitasi dari BPDLH untuk melakukan pendampingan dengan teman-teman sekalian. Saya pikir itu, terima kasih, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang Supriyanto atas arahan dan pembekalannya, menarik sekali ya terkait integrasi pengembangan usaha dan pendampingan perhutanan sosial. Oke, mungkin